Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Zuhur Masjid Salahuddin, alhamdulillah siang ini kita diberi kesempatan untuk hadir kembali di majelis ini, majelis Tazkiyatun Nafas. Salah satu harapan kita mentazkiyah diri kita punya kesempatan untuk menjadi pribadi yang ikhlas. Apa itu ikhlas? Dan ini buah dari tazkiyatun nafas. Ikhlas itu memiliki makna sunyinya hati dari apapun selain Allah. Itu ikhlas. Jadi hati kita ini sunyi dari apapun selain Allah. Jadi kalau dalam bahasa para ulama, ma fi qalbi ghairullah. Di hatiku ini tidak ada yang lain selain Allah. Jadi orang yang ikhlas kalau hatinya dibedah, itu cuma ada nama Allah. Tidak ada nama yang lain. Termasuk nama istri itu enggak ada. Karena nama istri cukup di akte pernikahan. Itu sudah cukup. Terlalu mahal kalau seandainya di hati kita ada sesuatu selain Allah. Apalagi uang, itu enggak ada di hati. Karena memang hati itu dihadirkan bukan untuk tempat uang. Tempat uang itu ada sendiri, dompet. Jadi itu pribadi yang ikhlas. Di hatinya tidak ada yang lain selain Allah. Dan menjadi pribadi yang ikhlas ini mulia sekali. Sedemikian mulianya sampai-sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan ikhlas itu justru pengangkat derajat seseorang. Salah satunya di hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Saya temukan hadis ini di kitab Thawabul Ibadat wal Muamalat fid Dunya wal Akhirah yang disusun oleh beliau Ad-Doktor Muhammad Mansur. Nabi bersabda, ini riwayat An-Nasa'i, innama yansurullahu hadhil ummah bidha'ifiha. Sesungguhnya Allah menolong, yang suruh menolong siapa? Allah menolong hadhil ummata, menolong umat ini. Nah, Allah menolong umat ini ternyata bidha'ifiha, lewat orang-orang lemah yang ada di umat itu. Lewat orang-orang lemah. Jadi bukan lewat orang-orang yang kuat, bukan lewat orang-orang yang punya pangkat, punya kedudukan, punya kekuasaan. Umat ini, baik umat ini dalam artian kampung, iya, bisa pula daerah, bisa pula negara, bisa pula umat dinas perpajakan ini. Ini kan umat tersendiri. Itu Allah menolong umat ini bidha'ifiha, lewat orang-orang lemah mereka. Nah, orang lemah yang bagaimana? Bida'watihim, ya, dengan doa-doa mereka, wa salatihim, dan salat mereka, wa ikhlasihim, dan keikhlasan mereka.
keikhlasan orang-orang lemah. Itu yang menjadi jalan Allah menyelamatkan umat ini. Sehingga kalau kita baca hadis ini, sejatinya kita ini berhutang kepada orang-orang lemah. Dan biasanya yang ikhlas itu orang-orang yang lemah atau orang-orang yang merasa kuat. Justru kadang orang-orang lemah itu lebih nyata keikhlasannya daripada orang-orang yang merasa punya kekuatan, punya kekuasaan. Kita berhutang betul ke orang-orang lemah. Ya. Di umat manapun, di daerah manapun, di komunitas manapun, di instansi apapun, bisa jadi Allah menyelamatkan instansi itu ya karena doanya orang-orang lemah, salatnya mereka dan keikhlasan mereka. Allah menolong. Ya, bisa jadi ya, bapak ibu bekerja dengan mudah, bekerja dengan lancar kan karena pertolongan Allah. Dan Allah menolong kita semua karena keikhlasan orang-orang yang lemah. Ini menunjukkan keikhlasan bisa menjadi penyebab turunnya pertolongan Allah. Di hadis yang lain riwayat Al-Baihaqi, Nabi mengatakan tuba lil mukhlisin, berbahagialah orang-orang yang ikhlas. Ulaika masabiqul huda. Yang membuat Rasulullah menyebut orang-orang yang ikhlas itu bahagia adalah ternyata karena mereka ulaika masabiqul huda, menjadi lampu-lampu petunjuk, lampu-lampu yang menunjukkan. Kita kalau ketemu orang ikhlas itu kan, ya Allah, ternyata di zaman sekarang masih ada ya orang yang ikhlas, itu kan sudah menjadi hidayah tersendiri. Ya Allah, saya kalau bandingkan saya dengan beliau nggak ada apa-apanya, itu sudah menunjukkan ya, kita sadar bahwa kita nggak ada apa-apanya bila dibanding dengan beliau. Jadi orang-orang yang ikhlas itu menjadi lampu, dihadirkan oleh Allah menjadi lampu, ya, lampu petunjuk. Lampu petunjuk. Nemu cek senilai berapa miliar kemarin, dikembalikan, orang berpikirkan ya Allah ikhlas sekali beliau. Itu kan menggugah, ya Allah kok masih ada ya di masa sekarang ini orang punya kesempatan kaya mendadak tapi memilih untuk tidak. Kan itu sudah menjadi inspirasi kebaikan orang-orang yang ikhlas. Dan Rasul menyebut bahwa mereka itu lampu ya hidayah tanjali anhum kullu fitnatin zalma. Nampak karena sebab mereka fitnah kegelapan. Fitnah kegelapan. Jadi karena hadirnya orang yang ikhlas ini, satu orang itu kan kita jadi menemukan kegelapan kita. Ternyata saya tidak sebaik beliau. Ya, tanjali jelas anhum karena sebab mereka kullu fitnati zalma, segala fitnah kegelapan. Ternyata saya tidak jujur karena melihat ada orang yang jujur. Saya ternyata pemalas karena melihat orang yang ikhlas, semangat di dalam melakukan amal. Jadi ini pujian, sanjungan untuk dari Allah dan Rasulnya untuk orang-orang yang ikhlas. Terakhir, ini hadis riwayat Al-Hakim. Nabi juga mengatakan man ahsana fima bainahu wa bainallah. Barang siapa yang memperbaiki hubungannya antara dia dengan Allah, memperbaiki hubungan antara diri dengan Allah, itu kan sama dengan ikhlas. Karena ikhlas itu adalah kebaikan yang kita lakukan semata-mata antara kita dengan Allah. Karena itu orang yang memperbaiki hubungannya antara dia dengan Allah, itu berarti dia sudah berusaha untuk ikhlas. Dan apa yang nanti akan Allah berikan? Kafahullahu ma bainahu wa bainan nas. Allah akan mencukupkan dirinya apa yang antaranya dengan antara manusia. Allah mencukupkan.
Allah mencukupkan itu artinya apa? Allah yang nanti akan menolongnya, membantunya, membelanya. Jadi kalau seandainya orang yang ikhlas ini difitnah, maka yang akan membelanya siapa? Allah. Allah akan mencukupkan. Allah akan mencukupkan apa yang ada antara dia dengan antara manusia. Sehingga kalau seandainya katakanlah kita, ini cuma contoh saja, kita berbuat zalim ke seseorang, tapi kemudian orang itu ikhlas. Bagi kita ikhlasnya beliau itu berita baik atau berita buruk? Difitnah tapi ikhlas, itu bagi yang menfitnah berita buruk. Karena keikhlasannya membuat yang akan membela dia siapa? Allah. Artinya ikhlas itu Bapak Ibu sama dengan kita menyerahkan kezaliman orang ke Allah. Itu kan menakutkan. Bagi orang yang paham, mendingan kalau kita berbuat zalim dia balas. Udah selesai. Lah dia ikhlas. Waduh, berarti saya udah diserahkan ke Allah ini. Dia sudah meminta Allah untuk membelanya. Wah, ini berat. Iya, satu-satunya kalau pengen selamat, kita berbuat zalim ke orang yang kita zalimi kok ikhlas, kalau pengen selamat, apa yang kita lakukan? Minta maaf ke dia. Minta maaf dan kemudian berubah menjadi baik. Nah, itu bakalan selamat. Kalau enggak, siap-siap berhadapan dengan Allah. Ini berat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatahu. Barang siapa yang memperbaiki sarirahnya. Sarirah itu amal kebaikan yang rahasia, amal kebaikan yang hanya diketahui antara saya dengan Allah. Itu sarirah. Nah, aslahallahu ala niyatahu, Allah akan membaguskan ala niyahnya. Ala niyah itu amal yang kelihatan, amal yang nampak. Amal itu ada dua, ada sarirah, ada ala niyah. Kayak sekarang ini kita ngaji, ini amal, tapi jelas ini alaniyah. Karena kita dilihat oleh orang lain. Tapi kalau seandainya kita datang ke satu masjid, nggak ada siapa-siapa di masjid itu, kecuali kita, terus kita memasukkan uang ke kotak infak, nggak ada yang lihat, nah itu berarti amal kita adalah amal sarirah. Nah, Rasul mengatakan dalam hadis riwayat Hakim ini, siapa yang memperbaiki sarirahnya, maka Allah akan memperbaiki alaniyahnya. Allah akan memperbaiki alaniyahnya. Sekaligus, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis ini memberitahukan kepada kita itu boleh beramal secara alaniyah. Beramal secara alaniyah. Tapi hanya ada satu doa. Doa ini saya temukan di kitab Risalatul Muawanah wal Mudhaharah wal Mu'azarah liraghibina ilal akhirah. Judul buku tapi kayak skripsi. Yang disusun oleh beliau Syekh Abdullah Muhammad Ibnu Alawi Al-Haddad. Dan beliau menukil satu doa di kitab beliau ini, Allahumma ja'al sarirati, ini beneran sarirati, khairan min alaniyati. Ini sarirati itu bahasa Arab. Dari kata sarirah, sariratun, yang kemudian dinisbahkan kepada saya, jadinya sarirati. Ya, sama dengan abun, ayah. Kalau ayahku, abi. Ya. Masjidun, masjidku, masjidi. Sariratun, sarirati.
Allahumma ya Allah, ij'al, jadikanlah sarirati, amal rahasiaku, khairan min alaniyati, lebih bagus daripada amal alaniyah. Ya Allah, jadikan amal sarirahku lebih baik daripada amal alaniyah. Doa ini sekaligus memberi pelajaran bagi kita bahwa kita boleh melakukan amal yang dilihat oleh orang lain. Boleh. Tapi pastikan kita punya amal yang lebih baik yang tidak dilihat oleh orang lain. Jadi semisal infak 100.000, tapi dilihat oleh banyak orang, boleh nggak? Boleh. Tapi pastikan kita infak 500.000 tapi nggak diketahui siapapun. Ini yang kelihatan 100.000-nya. Loh, itu bukannya riya. Riya itu kalau pengen dipuji. Tapi kalau pamer dalam rangka memberi contoh, itu bukan riya. Iya, pamer tapi dalam rangka dicontoh. Sekali lagi itu bukan pamer. Guru agama dia memamerkan cara sholat yang benar, itu riya enggak? Wah, ini guru agamanya riya, sholat bagus dipamerkan, ya enggak. Karena dia memamerkan cara sholat yang benar itu untuk memberi pelajaran. Iya. Jadi kalau semisal dalam satu pertemuan kotak infak jatuh ke bapak dulu yang pertama, sengaja itu masukkan yang merah, diperlihatkan, itu riya bukan? Tergantung niatnya. Tapi kalau niatnya buat memotivasi, soalnya kemarin infaknya itu cuma paling besar itu 5.000, padahal kita butuh nih yang banyak ini. Wah, sengaja itu ngasih 500.000. Padahal orang pertama ini itu orang yang secara ekonomi nggak terlalu kuat. Wah, yang kaya-kaya itu jadi malu nggak? Masukkan 5.000. Wah, malu kan? Panas ini, dia aja 100.000, nggak enak nih. Nah, maka yang pamer 100.000, wah itu bukan riya. Nah, jadi ya Allah, kami mohon jadikan amal sarirahku lebih baik daripada amal alaniyah. Waj'al, dan jadikan alaniyati, amal alaniyahku itu salihah, baik. Jadi intinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tazkiyah adalah cara agar kita semua bisa menjadi pribadi yang ikhlas. Dan pribadi yang ikhlas, ikhlas itu kan adanya di hati. Itu punya karakteristik tersendiri. Orang yang ikhlasnya betul-betul menghati, maka hatinya akan menjadi hati yang ikhlas. Karakteristiknya ada 3. Yang pertama ridha, yang kedua ta'ah, dan yang ketiga khudu'. Jadi di dalam hati orang yang ikhlas itu senyawa, 3 senyawa kehidupan ini nyatu. Ridha, ta'ah, dan khudu'. Ridha kapan? Ini ada kaitan dengan yang kemarin kita sampaikan, untuk menguatkan. Alhamdulillah, ini berarti proses pindah ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ridhonya itu terhadap takdir. Jadi kalau berhadapan dengan takdir itu hatinya ridho. Nah, yang kedua taat. Nah, kalau taat itu menghadapi amrullah, perintah Allah. Menghadapi perintah Allah. Dan khudu' itu ketika menghadapi larangan Allah. Inilah hati yang ikhlas. Ridha dengan takdir Allah, taat terhadap perintah Allah, dan tunduk terhadap larangan Allah. Kalau kita perhatikan ini Bapak Ibu, bukankah ini adalah real kehidupan kita?
Kehidupan kita kan tidak akan pernah lepas dari takdir, perintah, dan larangan. Adakah yang lain dalam kehidupan kita selain tiga ini? Nggak ada. Hidup ini kan menjalani takdir, melaksanakan perintah Allah, dan tunduk menjauhi larangan Allah. Nggak ada. Iya. Kalaupun semisal saya tidak melakukan ini karena larangan atasan, semisal. Sebenarnya larangan atasan itu hakikatnya larangan siapa? Larangan Allah. Kalau larangan atasan itu tidak menyalahi larangan Allah. Tapi kalau menyalahi larangan Allah, maka nggak ada ketaatan, nggak ada kepatuhan, nggak ada ketundukan. Berarti kalaulah kita taat, waduh ini lampunya lampu merah nih mas di perempatan, kita taat nggak? Berhenti. Taat. Itu taat sama siapa? Sama lampu merah? Enggak. Baik kita ini adalah wujud ketaatan kepada Allah, karena Allah suka dengan keteraturan. Dan salah satu wujud keteraturan kalau lampunya merah berhenti. Itu bagian dari ketaatan kita kepada perintah Allah. Cuma kan kalau orang yang hatinya belum ikhlas, ketika lampu merah kan tengok-tengok ada polisi enggak? Enggak ada, ya udah. Enggak ada nilai. Ya, orang yang hatinya ikhlas betul-betul ingin semua yang ada dalam hidupnya bernilai. Dan nilai itu ada pada ridha terhadap takdir, taat kepada perintah, dan tunduk kepada larangan. Kalau ketiganya betul-betul menyatu, maka orang yang hatinya ikhlas akan sampai pada puncak keikhlasan. Karena ikhlas itu kayak bukit di mana kita harus mendakinya. Mendakinya. Ada beberapa persinggahan, ada ridha, ada taat, ada khudu'. Kalau tiga-tiganya akan sampai pada puncaknya. Dan puncak keikhlasan itu apa Bapak Ibu? Rindu akhirat. Itu puncak keikhlasan. Jadi kalau orang sudah betul-betul sampai pada puncaknya, yang muncul di hatinya adalah kerinduan kepada akhirat. Ini alamiah. Ini sesuatu yang alamiah. Jadi rindu kepada akhirat itu bukan sesuatu yang direkayasa, enggak. Dia hadir dengan sendirinya. Sebagaimana kalau kita naik gunung sampai di puncak, kita nggak bisa menolak hawa dingin. Nggak bisa. Saya itu sebenarnya pengen naik gunung, tapi gimana caranya sampai di puncak saya nggak merasa kedinginan. Ya nggak usah naik gunung. Karena dingin ketika berada di puncak gunung itu adalah keniscayaan. Maka kalau orang betul-betul sudah sampai di puncak keikhlasan, yang ada adalah rindu kepada akhirat. Sehingga nanti semakin kuat apapun yang dia lakukan di puncak keikhlasan dia adalah semuanya untuk akhirat. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, kita coba urai satu persatu. Orang yang hatinya ikhlas itu dia ridha dengan takdir Allah. Ini melengkapi apa yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Jadi hati orang yang ikhlas itu hatinya ridha. Ridha itu artinya apa? Menerima takdir Allah sebagai petunjuk agar segera beramal baik untuk Allah. Ayatnya kita sudah sampaikan, walladzi qaddara fahada. Allah yang menentukan takdir manusia, kemudian Allah fahada, memberikan petunjuk. Artinya berdasarkan ayat ini, dalam setiap takdir Allah itu pasti ada petunjuk. Nah, orang yang hatinya ikhlas waktu dapat takdir, berlama-lama dengan takdir atau langsung melihat apa ini pesan Allah. Kalau orang hatinya ikhlas, udah dia nggak mempersoalkan takdir. Karena takdir itu seperti bapak-bapak dapat kertas, tapi kertasnya itu lusuh. Dikasihkan oleh teman, Pak, ini dapat pesan, katanya pesan penting dari atasan buat nyenengan. Tapi kertasnya lusuh, lecek. Kita akan berlama-lama melihat kertasnya atau langsung baca tulisannya? Kita kan nggak berlama-lama. Alah, apaan sih ini? Ngasih pesan kok kertasnya lecek begini, yakin nggak? Langsung akan baca tulisannya kan, karena katanya pesan penting.
Itu kenapa? Karena kita sudah ikhlas. Ikhlas sama atasan. Saya kan bawahan nih. Ya, ikhlas sebagai bawahan. Kecuali kalau jadi bawahan nggak ikhlas, wah itu pasti mempersoalkan. Nah kita ini kan hamba Allah. Pertanyaannya kita ikhlas nggak sebagai hamba Allah? Nah, itu tergantung. Kalau ikhlas, takdir apapun itu langsung akan mencari pesan pentingnya apa. Dituding-tuding begini takdir bukan? Ya, ada pesan Allah? Ada. Apa pesannya? Fa'fu anhum, maafkan mereka, wastaghfir lahum, mohonkan ampunan kepada Allah untuk mereka. Maka begitu kita dihina, kita akan sibuk menganalisa dia. Kok dia bisa menghina saya? Emang dia siapa sih? Atau kita langsung, apa pesan Allah? Itu sangat tergantung pada keikhlasan hati. Orang yang hatinya ikhlas, ya udah, nggak lama-lama dia udah menghina, mau apa? Yang penting apa nih pesan Allah? Oh, maafkan mereka. Ya udah, maafkan. Kata Allah maafkan. Iya, kata Allah maafkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dapat musibah, ada pesan Allahnya? Ada. Apa pesannya? Fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Ya, kalau dapat rezeki, apa pesan Allahnya? La in syakartum la azidan. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, ini ridha. Yang kedua, orang yang hatinya ikhlas itu dia taat kepada perintah Allah. Nah, hati yang taat itu yang bagaimana? Pertama, hati yang merasakan perintah Allah sebagai karunia dan rahmatnya. Karena itu bagi orang yang hatinya ikhlas, Bapak Ibu, melihat perintah Allah itu bukan sebagai beban, tapi sebagai karunia. Jadi waktu sholat itu tidak merasa bahwa ini beban. Allah sudah memberikan karunia. Ya Allah, terima kasih Engkau telah suruh saya sholat. Saya nggak bisa membayangkan kalau seandainya nggak ada perintah sholat. Orang yang hatinya ikhlas, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan ini betul-betul menggambarkan ikhlasnya udah puncak. Ada orang berdoa begini, dan ini menggambarkan keikhlasan yang luar biasa. Ya Allah, kalau seandainya karena sholat-sholatku ini, Engkau masukkan saya ke dalam surga, ya Allah, apakah nanti ketika saya sudah di surga, saya masih boleh sholat, saya masih boleh sujud, saya masih boleh ruku? Ya Allah, kalau seandainya saya di surga kok sudah nggak boleh sholat, nggak boleh sujud, nggak boleh ruku, lantas di mana letak nikmatnya berada di surga? Ini kan munajat ya, curhatan. Tapi kalau curhatnya begini, ini menggambarkan apa? Dia sudah merasakan surga lewat sholat-sholatnya. Dia sudah merasakan surga lewat sujud-sujudnya. Itu sudah merasakan betapa perintah sholat dan perintah apapun adalah anugerah. Dan tidak hanya sekedar itu, tidak punya alasan saat tidak taat selain telah zalim kepada diri sendiri. Jadi kalau mestinya taat kok nggak taat gitu, itu nggak nyalahkan siapa-siapa. Sebagai contoh, katakan semalam tidak tahajud, terus ada yang nanya, Pak, kenapa nggak tahajud? Kira-kira jawabannya apa? Ya, tidurnya kemalaman. Berarti yang salah siapa? Yang salah si tidur kemalaman. Apalagi kemarin tuh kerja di kantor, beratnya Masya Allah, capek saya, akhirnya bablas. Berarti yang salah kerjaan. Ya, kenapa nggak bangun Pak? Iya, itu alarmnya nggak bunyi. Berarti yang salah alarm. Sebenarnya bangun saya, tapi kok dingin gitu ya. Mana dingin, gerimis, mati lampu. Dan itu sebenarnya menunjukkan belum ikhlas. Kalau orang yang sudah ikhlas, kenapa nggak tahajud? Saya sudah zalim kepada diri saya sendiri. Selesai.
Nah, tentu setelah merasa zalim ada upaya memperbaiki. Tapi kalau tadi ya, habis tidurnya kemalaman, ada upaya nggak untuk memperbaiki? Ya enggak. Dia nggak merasa salah dengan dia tidak tahajud. Pernah masbuk, Pak? Pernah. Terus ditanya, Pak, kenapa masbuk? Kenapa masbuk? Apa jawabannya? Wudunya antri gitu. Berarti yang salah si wudu ya. Itu loh, temen wudunya lama, berarti yang salah temen. Orang yang betul-betul ikhlas langsung, ya Allah, kenapa saya sampai masbuk? Iya. Nah, ini taat. Yang terakhir adalah al-khudu', tunduk. Tunduk kepada larangan Allah. Tunduk berarti nggak punya keberanian, dan tidak hanya sekedar masalahnya nggak berani untuk tidak taat, tapi untuk tidak khudu'. Orang yang hatinya khudu' itu betul-betul merasakan larangan Allah sebagai karunia dan rahmatnya. Bahkan orang yang ikhlas itu, Bapak Ibu, lebih merasakan karunia dan rahmat Allah itu di dalam larangan, melebihi karunia dan rahmat di dalam perintah. Kenapa? Karena larangan Allah yang kemudian sering disebut dosa itu sebenarnya punya dua wajah. Dia bisa membuat manusia hina dan sengsara, tapi juga bisa membuat manusia terangkat, mulia, bahagia. Ya, kita sebenarnya bisa mulia dengan dosa, bisa bahagia dengan dosa, bisa. Loh, gimana caranya dosa kok bisa membuat kita mulia? Bahkan dosa bisa mengangkat manusia mulia dengan cara yang mudah untuk dijalani. Caranya tidak melakukan. Itu cara menjalani dosa. Agar dosa ini menjadi kemuliaan, cara menjalaninya adalah dengan tidak melakukan. Berarti gampang nggak? Kan gampang. Kalau gampang berarti anugerah nggak? Oh, anugerah. Saya bisa dapat kemuliaan dengan cara saya tidak usah berbuat apa-apa. Karena itu orang-orang yang hatinya ikhlas, dosa itu sesuatu yang menyenangkan, Pak. Dosa itu sesuatu yang menyenangkan. Menyenangkan untuk apa? Untuk tidak dilakukan. Jadi menariknya dosa adalah karena saya dapat kemuliaan dengan cara saya tidak perlu melakukannya. Kan enak gitu. Kalau seandainya, bapak-bapak ini seandainya disuruh memilih, Pak, bulan ini mau datang ini tanpa harus melihat soal rasa ya. Ini kita pakai dalam tanda kutip kemanusiaan. Pilih mana, Pak? Masuk kantor, tentu ada gaji. Dengan bapak-bapak nggak usah masuk kantor, tapi gajinya tetap. Pilih datang atau pilih nggak datang? Nah, tapi kalau soal kerja kan ada rasa. Tapi kalau ini betul-betul ini memang sudah ketetapan Allah. Sudah ketetapan Allah. Kok nggak enak ya? Masa saya dapat pahala dengan cara saya tidak melakukan? Loh, kalau ini sudah ketetapan Allah, kalau tidak melakukan dosa kan dapat pahala. Jadi ini anugerah yang luar biasa. Nah, terus gimana caranya saya tidak melakukan? Caranya gampang. Berniat untuk tidak melakukan dosa di sepanjang hidup kita. Jadi caranya cukup dengan niat. Niat ini yang akan menyebabkan kita tidak melakukan dosa, itu ada pahalanya. Ada pahalanya. Yang kalau kita tidak niat, ya nggak ada pahala. Nggak ada pahala. Kalau nggak ada niat, walaupun nggak ada dosa. Jadi contoh A dan B. A ini sudah berniat untuk tidak mau lagi cerita jelek orang lain. Dia udah niat, dia udah sampaikan niat ke Allah, ya Allah,
Pokoknya saya udah berniat setelah ini saya tidak akan cerita jelek siapapun. Iya. Dapat pahala nggak atas niatnya? Dapat. Si B juga tidak cerita jelek orang lain, tapi dia tidak cerita jelek orang lain ini karena nggak punya bahan. Karena nggak punya bahan kan ya dia nggak cerita jelek orang lain. Iya. Si B ini berdosa nggak? Ya enggak, wong dia nggak cerita kan? Cuma dapat pahala nggak? Dapat pahala? Enggak. Itu barokahnya niat. Dan niat meninggalkan dosa itu cukup satu kali selama kita hidup. Dan ini yang membedakan dengan ketaatan terhadap perintah Allah. Kita dapat perintah Allah, itu kan kalau kita dapat pahala dari perintah Allah kalau kita melakukannya kan. Pengen dapat pahala sholat, ya harus sholat. Selesai sholat, selesai pahalanya. Kalau pengen dapat lagi, ya sholat lagi. Tapi meninggalkan dosa, pahalanya sepanjang masa. Sepanjang masa. Selama kita tidak membatalkan niat itu. Selama kita tidak membatalkan niat tersebut. Dan kita dapat pahala itu dari semua dosa. Karena kita sudah berniat, ya Allah, saya berniat meninggalkan semua dosa, semua amal yang Engkau sudah nyatakan sebagai dosa. Kan bisa dibayangkan, berarti kita dapat pahala dari apa? Tidak ngerasani, tidak nipu, tidak zina, tidak nyolong, tidak apa lagi. Kan dosa banyak. Makanya semakin banyak dosa semakin bagus. Semakin banyak pahalanya. Dapat pahala semua. Karena itu jangan heran nanti di akhirat ada orang-orang yang dalam pandangan kita, orang itu amalnya nggak seberapa, tapi kok surganya di atas itu. Usut punya usut, ternyata dia dapat pahala karena niatnya meninggalkan dosa. 24 jam sehari terus sampai selamanya dari semua dosa yang kita tinggalkan, dari semua dosa yang tidak kita lakukan. Jadi syaratnya niat. Ya, syaratnya niat. Meskipun kalau dalam kajian fikih niat meninggalkan dosa itu tidak wajib. Ya, artinya kalau orang nggak niat ya nggak apa-apa. Yang penting dia tidak meninggalkan, yang penting dia tidak melakukan dosa. Tidak harus niat. Cuma masalahnya kalau dia nggak niat nggak ada pahala. Jadi barokahnya pahala. Kita tidak berbuat dosa itu jadi barokahnya niat. Kita tidak berbuat dosa itu ada pahalanya. Tapi kalau kemudian ternyata kita berbuat dosa, kalaupun kita berbuat dosa, ada solusinya. Udah niat nih, nggak bakalan ngerasani juga. Maka solusinya adalah segera taubat. Itu solusinya. Karena nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, taubat itu sebenarnya sama dengan memperbaharui niat meninggalkan dosa. Jadi hakikat taubat adalah tajdidun niyyah ala tarkil ma'siyah. Memperbaharui niat untuk meninggalkan maksiat yang sudah dilanggar itu. Karena itu ketika kita taubat, kan syaratnya pertama i'tiraf, mengakui bahwa saya sudah melakukan dosa. Kedua, an-nadmu, nyesel, kenapa saya kok lakukan dosa ini. Yang ketiga, berazam, al-azmu, untuk tidak lagi melakukan dosa itu. Bertekad untuk tidak lagi melakukan dosa sama dengan apa? Memperbaharui niat. Dan setelah itu istighfar. Ya udah, kalau kita taubat kita tetap dapat pahala itu. Tapi kalau nggak taubat ya udah nggak ada pahala. Sampai kemudian kita mau taubat. Itu fungsi dan kedudukan taubat di sisi Allah Subhanahu wa taala atas dosa dan maksiat yang kita lakukan. Dan terakhir, hati yang khudu', dia juga tidak punya alasan saat tidak khudu' terhadap larangan Allah selain telah zalim kepada diri sendiri.
Pak, kenapa kok ngerasani orang itu loh dia mulai. Saya jadi ikut-ikutan. Berarti yang salah bukan dia, yang salah orang lain. Enggak. Ya, orang yang sudah khudu' udah enggak bisa nyalahkan siapapun. Saya sudah zalim kepada diri saya sendiri. Yang ngajak atasan deh, nggak enak saya, udahlah saya ikut aja. Enggak, udah langsung saya sudah zalim kepada diri sendiri. Pak, kenapa kok sampai terjerumus perbuatan dosa ini? Iya, ini saya terkena godaan setan. Pernah nggak nunjuk setan? Ini gara-gara setan. Berarti yang salah? Yang salah setan. Padahal setan kalau dituding begitu gimana? Setan kan sudah tahu betul ya akibat berbuat dosa. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam saja yang akhirnya beliau keluar dari surga turun ke bumi, itu gara-garanya apa? Makan buah terlarang. Tapi kenapa Nabi Adam makan buah itu? Gara-gara diperdaya, ditipu kan oleh iblis. Adam, Allah melarang kamu makan buah ini, tahu nggak? Itu sebenarnya maksudnya tuh kamu kalau makan buah ini kamu akan kekal. Ya, coba aja kamu makan, nanti kamu kekal di dunia. Kalau enggak, kamu nggak akan kekal di dunia. Terpedaya kan? Makanlah. Beliau dengan istri. Ya udah. Iya, beliau harus keluar dari surga. Tapi doa Nabi Adam, munajat Nabi Adam apa? Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami sudah menzalimi diri kami sendiri. Nabi Adam enggak nyalahkan iblis, enggak bilang ya Allah, engkau kan sudah tahu ini gara-gara iblis. Ini bukan salahku ya Allah. Iblis itu yang menipu saya, memperdaya saya. Enggak. Nabi Adam sudah langsung, saya sudah zalim. Kami sudah zalim kepada diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, tentulah kami termasuk orang-orang yang merugi. Inilah orang-orang yang hatinya ikhlas, dan kita semua amat sangat membutuhkan hati yang ikhlas seperti ini. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa memiliki hati yang ikhlas? Ya, agar kita mudah bahagia saat beramal baik. Barangkali ini tema kita di pertemuan yang akan datang, insya Allah. Ada tanggapan dari Bapak, Ibu? Alhamdulillah, kayaknya wajahnya udah ikhlas-ikhlas semua. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala khilaf. Hadan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu